Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 2, selamat datang kembali di channel kakak. Kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 2, tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Dayu dan teman-teman membuat kerajinan. Mereka membuat karya membentuk dari tanah liat. Banyak benda yang dapat dibuat dari tanah liat. Perhatikan gambar di bawah dengan teliti. Apa saja kerajinan yang dapat dibuat dari tanah liat? Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan dari tanah liat? Tahukah kamu cara membuat kerajinan dari tanah liat? Cara membuat kerajinan dari tanah liat. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air secukupnya. Yang kedua, siapkan tripleks atau bahan kayu sebagai alas. Yang ketiga, siapkan gambar rancangan atau model. Yang keempat, tempatkan tanah liat di atas tripleks atau papan kayu sedikit demi sedikit. Yang kelima, pijat-pijat bahan hingga mendekati bentuk yang diinginkan. Tambahkan bahan jika kurang. Sebaliknya, kurangi bahan jika berlebih. Yang ketujuh, sempurnakan bentuk dengan alat bantu. Yang kedelapan, berikan sentuhan akhir dengan pembentukan detail dan dihaluskan. Ayo berkreasi, buatlah sebuah kerajinan dari tanah liat, tirukan bentuk boneka atau benda-benda di sekitarmu. Ya, jadi adik-adik bila ingin membuat kerajinan dari tanah liat, adik-adik bisa mengikuti cara membuat kerajinan dari tanah liat yang barusan kakak bacakan ya. Ya, selanjutnya ayo mengamati. Dayu dan teman-teman telah selesai membuat kerajinan dari tanah liat. Coba amati gambar di samping. Kerajinan Dayu berupa vas bunga. Vas bunga Dayu berbentuk prisma. Prisma merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan ruas-ruas garis pada bangun ruang? Kalau begitu, mana saja yang merupakan ruas-ruas garis pada prisma? Pada prisma segitiga di atas terdapat ruas-ruas garis, yaitu AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Selanjutnya, ayo berlatih. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun berikut. Bangun yang pertama, di sini ada prisma segitiga. Ruas-ruas garisnya antara lain adalah BC, CD, BD, FG, GH, FH, BF, CG, DH. Jumlah ruas garis prisma segitiga yaitu 9 ruas garis. Yang kedua, di sini ada bangun ruang 5 segi 4. Ruas-ruas garisnya yaitu AB, BC, CD, AD, AE, BE, CE, dan DE. Jadi jumlah ruas garis 5 segi 4 ada 8 ruas garis. Yang ketiga yaitu 5 segi 3. Ruas-ruas garisnya yaitu AB, BC, AC, AD, BD, CD. Jumlah ruas garis 5 segitiga yaitu 6 ruas garis. Yang keempat, ada bangun ruang 5 segi 5. Ruas-ruas garisnya yaitu AB, BC, CD, DE, AE, AT,
BT, CT, DT, ET. Ya, jadi jumlah ruas garis 5 segi 5 adalah 10 ruas garis. Bangun yang kelima yaitu prisma segi 5. Ruas-ruas garisnya yaitu KL, LM, MN, NO, KO, PQ, RS, ST, PT, KP, LQ, MR, NS, KT. Jumlah ruas garis prisma segi 5 yaitu 15 ruas garis. Selanjutnya, ayo mengamati. Membuat kerajinan dari tanah liat dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Setelah membuat kerajinan, lingkungan harus segera dibersihkan. Mari membaca teks percakapan berikut. Dayu berkata, "Teman-teman, tempat kita menjadi becek, kumuh, dan banyak bercak-bercak tanah. Tempat ini harus segera kita bersihkan kembali." Beni menjawab, "Betul," kata Dayu. "Tempat ini juga berantakan, kita juga harus merapikannya kembali." Ya, selanjutnya ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, apa isi pembicaraan Dayu dan teman-teman? Ya, isi pembicaraan Dayu dan teman-teman yaitu mereka merencanakan untuk segera membersihkan dan merapikan kembali tempat yang mereka gunakan untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Yang kedua, tempat Dayu dan teman-teman membuat kerajinan menjadi kotor. Apa yang akan mereka lakukan? Yang akan mereka lakukan yaitu membersihkan dan merapikannya kembali. Yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi salah satu teman Dayu di tempat membuat kerajinan itu? Yang akan saya lakukan yaitu ikut membantu merapikan dan membersihkannya kembali. Yang keempat, apakah kamu setuju dengan sikap Dayu dan teman-teman? Ya, saya setuju. Yang kelima, apa yang akan terjadi jika tempat membuat kerajinan yang kotor dibiarkan? Tempat tersebut akan menjadi bau dan kumuh, sehingga bisa menimbulkan penyakit. Lanjutnya, ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Mendatar. Nomor 1, tempat yang berair adalah becek. Menurun. Nomor 2, noda atau kotoran berupa bintik-bintik kecil. Bercak. Yang ketiga, kotor dan tercemar. Kumuh. Ya, selanjutnya ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Tempat kumuh membuat lingkungan bau. Bau tidak enak akan membuat tempat tidak nyaman. Udara di sekitar menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa menimbulkan penyakit. Tempat yang becek juga dapat membahayakan diri. Tempat yang becek mengandung air. Jika tidak berhati-hati saat berjalan dapat terpleset dan jatuh. Kepala bisa terbentur ke lantai. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keselamatan diri. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tidak kumuh dan becek. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Tempat yang kumuh dan becek harus dibersihkan. Ya, selanjutnya, amati gambar berikut dan hubungkan dengan lingkungan di sekitarmu. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar? Adakah lingkungan di sekitarmu seperti gambar?
Buatlah hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Tuliskan hasil pengamatanmu pada kolom berikut. Di sini kakak contohkan ya adik-adik, lingkungan yang becek dan kumuh. Lingkungan yang becek dan kumuh harus dibersihkan. Lingkungan yang becek dan kumuh akan menimbulkan bau yang tak sedap dan menimbulkan sarang penyakit. Lingkungan yang becek dapat membahayakan keselamatan diri. Oleh sebab itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tidak becek dan kumuh. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kakak kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.